Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda semua berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dapat bersama-sama menyaksikan kajian rutin kita setiap malam Kamis, yaitu Thalabul Ilmi. Kaum muslimin dimanapun kita semua berada, ada 4 tamu yang mendatangi Al-Imam Hasan Al-Basri. Tamu yang pertama menemui Al-Imam Hasan Al-Basri mengadukan permasalahannya mengenai paceklik di kampungnya tersebut, sehingga mohon bimbingan arahan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri apa sekiranya yang dapat dilakukan olehnya. Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang tersebut, perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu yang kedua menemui Al-Imam Hasan Al-Basri mengadukan permasalahannya, yaitu permasalahan ekonomi, kemiskinannya, dan mengadukan permasalahannya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, apa sekiranya amalan yang dapat saya lakukan sehingga bisa terbebas dari kemiskinan. Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat yang sama pula kepada tamu yang kedua tersebut. Perbanyaklah engkau untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang tamu yang kedua, datang tamu ketiga menemui Al-Imam Hasan Al-Basri mengadukan permasalahannya. Sudah menikah, sudah menjalin rumah tangga begitu lama, namun belum juga dikaruniai seorang anak, sehingga memohon bimbingan arahan dari Al-Imam Hasan Al-Basri apa sekiranya dapat dilakukan sehingga dengan izin Allah dapat dikaruniai anak tersebut. Begitupun nasihat yang sama diberikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri sebagaimana yang diberikan kepada tamu yang pertama dan yang kedua, yaitu perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang tamu yang ketiga, datang lagi tamu yang keempat mengadukan permasalahan kebunnya yang tak kunjung panen, kemarau yang panjang, sehingga mohon bimbingan kepada Imam Hasan Al-Basri apa sekiranya dapat dilakukan supaya terbebas, supaya hasil panennya bisa dipanen, tidak kemarau. Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat yang sama pula kepada 3 tamu tersebut, sama juga diberikan kepada tamu yang keempat. Perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulanglah keempat tamu tersebut. Datanglah seorang muridnya
dan berkata menemui guru tadi Al-Imam Hasan Al-Basri, "Wahai guru, aku tadi mendengar ada 4 tamu engkau guru mengadukan permasalahan yang beraneka macam, mengadukan permasalahan yang bermacam-macam, namun engkau memberikan nasihat yang sama pula, yaitu untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas guru tersebut menjawab pertanyaan dari muridnya tersebut, "Wahai muridku, sesungguhnya yang aku sampaikan ini bukanlah semata-mata hawa nafsuku, bukan semata-mata keinginanku, tapi inilah keinginan yang Allah inginkan yang harus saya sampaikan melalui lisanku." Dan dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya hanya Allah yang Maha Pengampun. Maka akan diturunkannya hujan yang amat deras lebat. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali, dan akan dilipat gandakan harta-hartamu, wa bani, dan lipat gandakan berbanyak anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan dilipat gandakan hasil panenmu, dan akan dialirkan aliran-aliran ke aliran sungai. Kaum muslimin dimanapun kita semua berada, dari kisah ini dapat kita petik bahwasanya barangkali semua problema, permasalahan dalam kehidupan kita, baik itu ekonomi, baik itu rumah tangga, pekerjaan, bahkan semuanya, barangkali yang membuat kita semua gelisah, ada masalah, ada noda-noda dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dituntut untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan semua problema yang hidup kita, ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan, Allah bukakan jalan-jalan kemudahan kita untuk melewati itu semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa li kulli dhikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa-siapa di antara kalian yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ketenangan atas permasalahan yang dialaminya. Walikulli hammin farajan walikulli dhikin mahrajan, Allah berikan jalan keluar dari kesempitan hatinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan sepenggal kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan siapa lagi di dunia ini yang akan kita percaya? Kalau ucapan kita manusia barangkali ada kalanya kita tidak percaya, tapi ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu wajib kita yakini, wajib kita percayai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.